Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pelopor inovasi kesehatan Halodoc yang beranggotakan yang pertama Ahmad Al-Ghifari dengan NIM belakang 132. Yang kedua ada Emrahan Al-Hadi, yaitu saya sendiri dengan NIM belakang 124. Yang ketiga ada Farah Fitria Alfani dengan NIM belakang 140 dan yang terakhir Dina Dwi Agustina dengan NIM belakang 153. Oke, yang pertama ada latar belakang. Halodoc adalah perusahaan teknologi kesehatan asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2016 oleh Jonathan Sudharta. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia atau Simplifying Healthcare. Oke, yang kedua akan dibacakan oleh Algi. Jonathan Sudaharta, pendiri Halodoc sebelumnya bekerja sebagai medical representative selama 14 tahun. Pengalaman ini memberinya jaringan yang luas dengan ribuan dokter dan pemahaman mendalam tentang masalah akses kesehatan yang tidak memadai. Hal ini mendorongnya untuk mendirikan Halodoc sebagai solusi untuk menghubungkan pasien dengan dokter, apotek, laboratorium, dan rumah sakit melalui platform digital. Oke, yang ketiga dibacakan oleh Farah. Halodoc menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi daring dengan dokter, pembelian obat, pemesanan tes laboratorium, dan informasi kesehatan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan dokter, spesialis tanpa harus mengunjungi rumah sakit secara langsung. Halodoc juga bekerja sama dengan Gojek untuk menghubungkan fitur GoMed dengan aplikasi Halodoc, sehingga memudahkan pengguna Gojek untuk memesan kebutuhan medis. Dan yang Sejak terakhir didirikan, dibacakan oleh Dina. Halodoc telah mengalami perkembangan pesat dan mendapatkan pendanaan dari berbagai investor termasuk Gojek, Blibli, Astra, dan Bill dan Melinda Gates Foundation. Pada Maret 2021, Halodoc mengangkat Aldi Haryo Pratomo sebagai Board of Advisor. Halodoc juga terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perubahan strategi di awal beroperasi. Selanjutnya, pengenalan dan informasi umum perusahaan. Halodoc adalah perusahaan teknologi yang berasal dari Indonesia. Halodoc melayani di bidang kesehatan yang berdiri sejak tahun 2016 di Jakarta oleh Jonathan Sudharta. Tujuan dari aplikasi Halodoc yaitu Simplying Healthcare atau memberi kemudahan akses kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya Halodoc dilanjutkan oleh Algi. Halodoc merupakan platform aman yang menghubungkan pasien dengan dokter berlisensi, asuransi, laboratorium, dan apotek menjadi satu dalam aplikasi seluler. Visi dan misi Halodoc berdasarkan dari company profil yang ditulis yang penulis dapatkan dari HR Halodoc melalui email, yaitu visi adalah menjadi pendamping perawatan sehingga kesehatan mental digital terpercaya, dan misinya adalah mempermudah akses perawatan kesehatan melalui teknologi. Menurut Halodoc Brand Guidelines atau ND, logo yang digunakan Halodoc yaitu stetoskop untuk merepresentasikan kesehatan dan dokter. Selain itu, pada stetoskop juga membentuk wajah tersenyum yang membuat kesan ramah, mudah didekati, dan semangat. Menurut website halodoc.com mengatakan bahwa Halodoc memberikan solusi kesehatan terlengkap di Indonesia, seperti chat dengan dokter, membeli obat, buat janji rumah sakit, cek lab, informasi terkini seputar kesehatan, dan lainnya yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Layanan Halodoc tersedia lebih dari 100 kota di seluruh Indonesia untuk pengantaran obat, sebanyak lebih dari 20.000 pilihan dokter dengan berbagai spesialisasi, dan banyak 1.600 rumah sakit di seluruh Indonesia. Strategi saat ini dan strategi baru untuk inovasi. Untuk strategi saat ini, fokusnya peningkatan efisiensi dan perluas akses layanan kesehatan digital.
Yang pertama, efisiensi operasional. Platform konsultasi online untuk mengurangi waktu tunggu dan beban rumah sakit. Yang kedua, big data and teknologi digital. Sistem berbasis data untuk layanan personal dan tepat sasaran. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor. Itu integrasi dengan apotek, lab, rumah sakit, dan asuransi. Yang keempat, inovasi bertahap, yaitu penyempurnaan fitur existing secara kontinu. Dan yang kedua, strategi masa depan. Fokusnya pengembangan teknologi baru dan model bisnis inovasi. Itu ada 5 poin. Yang poin pertama, kecerdasan buatan atau AI. Integrasi AI untuk diagnosis awal yang lebih akurat. Yang kedua, ekspansi layanan kesehatan mental dan layanan preventif. Yang ketiga, dynamic capability, pelayanan karyawan, sistem informasi canggih, tim R&D internal. Yang keempat, organisasi ambidextrous, keseimbangan antara inovasi eksperimental dan stabilitas operasional. Yang kelima, investasi jangka panjang atau pengembangan teknologi dan kemitraan strategis berisiko tinggi. Strategi ini mengikuti teori dinamik capability dan organisasi ambidextrous yang menyeimbangkan efisien jangka pendek dan eksplorasi kreatif untuk berlanjut inovasi masa depan. Inovasi produk saat ini dan yang akan datang pada Halodoc. Inovasi produk Halodoc. Halodoc adalah platform layanan kesehatan digital terdepan di Indonesia yang mengembangkan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Inovasi instrumental atau pengembangan produk exciting. Yang pertama ada konsultasi dokter 24 jam, chat, telepon, atau video call dengan dokter umum dan spesialis. Yang kedua, pembelian obat online. Beli obat dari apotik mitra dengan pengantaran langsung. Yang ketiga, home lab service. Layanan tes kesehatan di rumah dengan hasil digital. Yang keempat, pengingat minum obat. Notifikasi otomatis untuk jadwal konsumsi obat. Yang kelima, integrasi BPJS Kesehatan, konsultasi dan pembelian obat dengan verifikasi digital BPJS. Dan ada inovasi produk baru atau new to market and radical innovation. Yang pertama, AI Symptom Checker atau pemeriksaan gejala berbasis kecerdasan buatan untuk identifikasi penyakit. Yang kedua, Personal Health Dashboard. Dashboard kesehatan pribadi dengan data menyeluruh dan saran preventif. Yang ketiga, rekam medis digital terintegrasi. Sistem digital yang menyatukan semua data medis pengguna. 4. Layanan kesehatan mental, konsultasi psikolog, dan edukasi kesehatan jiwa. Yang kelima, integrasi wearable device koneksi dengan jam pintar untuk monitoring aktivitas dan tanda vital. 6. Marketplace asuransi digital, platform yang memilih dan mengelola asuransi kesehatan secara mandiri. Inovasi-inovasi ini mencerminkan upaya Halodoc dalam menciptakan nilai tambah dan menjawab tantangan layanan kesehatan modern melalui teknologi digital. Selanjutnya ada inovasi layanan saat ini dan yang baru. Salah satu inovasi yang mencolok adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, khususnya melalui platform eh, telemedicine. Halodoc sebagai salah satu platform telemedicine terkemuka menawarkan solusi inovatif untuk memperluas akses pelayanan kesehatan
meminimalkan hambatan geografis, dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan medis. Melalui analisis terhadap peran teknologi informasi, khususnya dalam hal pemanfaatan platform Halodoc, eh, eh, dampak positif transformasi teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan platform Halodoc terhadap kualitas layanan kesehatan. Dalam konteks ini, analisis akan mengeksplorasi cara teknologi informasi di dalam platform telemedicine, seperti peningkatan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyampaian suatu layanan kesehatan. Next. Slide selanjutnya. Inovasi operasi dan proses saat ini dan yang baru. Nah, pencapaian utamanya yang pertama itu 20 juta pengguna aktif bulanan. Yang kedua, jangkauan ke seluruh Indonesia termasuk daerah terluar seperti Aceh, NTT, Maluku, dan Papua. Yang ketiga, menjadi pionir eh, telehealth dalam menciptakan konsep rumah sakit tanpa dinding. Yang keempat, berperan aktif dalam program vaksinisasi COVID-19 dengan inovasi drive-thru. Pendanaan seri C pernah menerima pendanaan sebesar 80 juta USD dipimpin oleh Astra, investor lain seperti Temasek, Telkomsel Mitra Inovasi, Novo Holdings, UOB Venture Management, dan lain-lain, dan dana untuk ekspansi vertikal kesehatan dan peningkatan teknologi. Apresiasi pemerintah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi apresiasi atas kontribusi dalam program vaksin nasional jangkauan luas yang membantu mengatasi keterbatasan dokter dan kondisi geografis Indonesia, peran sebagai pionir telehealth. CEO Jonathan Soedaharta menegaskan komitmen untuk yang pertama, eh, mengetaskan kesenjangan akses layanan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, menyederhanakan layanan kesehatan melalui teknologi. Yang ketiga, memperluas penetrasi di berbagai vertikal kesehatan. Dampak pandemi. Halodoc berhasil merespon cepat kebutuhan masyarakat selama COVID-19 dengan layanan kesehatan digital, membuktikan relevansi dan adaptasibilitas platform dalam situasi kritis kesehatan. Setelah itu ada model bisnis saat ini dan baru. Model saat ini layanan utama itu ada telemedicine, yaitu konsultasi dengan dokter lewat via chat, video call, atau telepon. Setelah itu ada pemesanan obat, bisa beli obat langsung lewat aplikasi dan akan dikirim ke rumah pengguna. Setelah itu ada reservasi rumah sakit, booking janji dengan dokter di rumah sakit atau klinik langsung dari aplikasi. Setelah itu ada pemeriksaan laboratorium. Dengan tes laboratorium bisa dilakukan dari rumah. Hasilnya dikirim secara digital. Setelah itu ada asuransi kesehatan. Halodoc bekerja sama dengan perusahaan asuransi supaya klaim lebih murah. Setelah itu ada layanan terintegrasi. Satu platform untuk konsultasi hingga pengobatan strategi kolaborasi. Kemitraan dengan rumah sakit, klinik, apotik, asuransi, dan penyedia logistik. Selanjutnya saja ada model bisnis saat ini dan baru. Model bisnis baru potensial yang pertama ada layanan kesehatan preventif. Misalnya itu ada vaksinasi, konsultasi nutrisi, dan pemeriksaan rutin supaya masyarakat lebih sehat sebelum sakit. Yang kedua ada personalisasi layanan, pemanfaatan data pengguna untuk saran kesehatan personal, rekomendasi yang disesuaikan dengan profil kesehatan individu. Yang ketiga ada inovasi teknologi lanjutan, AI untuk diagnosis penyakit, FR dan AR untuk pelatihan medis, blockchain untuk layanan kesehatan.
Fokus strategis utama yang pertama memperluas akses, layanan terjangkau dan berkualitas, terutama daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, optimalisasi layanan melalui teknologi digital. Yang ketiga, pengalaman pengguna layanan yang lebih personal dan user-friendly. Yang keempat, kolaborasi ekosistem, membangun jaringan layanan kesehatan yang kuat. Model bisnis Halodoc berkembang dari platform telemedicine menuju ekosistem kesehatan digital terintegrasi dengan fokus pada aksesibilitas, efisiensi, dan personalisasi layanan. Selanjutnya yaitu strategi saat ini dan strategi baru untuk inovasi. Yang pertama yaitu brand extension dan line extension. Strategi umum untuk produk baru adalah memperluas merek yang sudah ada ke kategori produk baru atau brand extension atau variasi dalam kategori yang sama atau line extension. Ini mengurangi risiko peluncuran karena memanfaatkan ekuitas merek yang sudah mapan. Lalu yang kedua yaitu ada co-branding dan aliansi strategis. Co-branding menggabungkan dua merek dalam satu produk untuk meningkatkan persepsi nilai dan membuka pasar baru. Strategi ini juga dapat mempercepat adopsi produk baru di pasar. Lalu yang ketiga, strategi inovasi radikal dan inkremental. Inovasi radikal menciptakan pasar baru dan membutuhkan pendekatan merek yang benar-benar baru. Sedangkan inovasi inkremental bisa menggunakan merek yang ada dengan penyesuaian yang kecil. Yang keempat ada brand arsitektur. Pemilihan struktur merek baik, monolitik, satu merek untuk semua produk, endorsed, atau anak merek didukung oleh merek induk, atau freestanding atau merek berdiri sendiri, berperan penting dalam strategi produk baru. Pengujian dan validasi pasar. Sebelum peluncuran strategi meliputi uji konsep, uji pasar, dan simulasi pemasaran untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan konsumen dan kekuatan merek. Selanjutnya yaitu sumber daya dan infrastruktur organisasi saat ini dan baru. Yang pertama itu sumber daya organisasi atau organizational resource. Kondisi saat ini atau masalah utamanya. Yang pertama itu SDM, fokus pada kuantitas bukan kualitas. Yang kedua, properti intelektual, tidak terdokumentasi, pengetahuan tersembunyi. Yang ketiga yaitu informasi, akses buruk, dan tidak terstruktur. Yang keempat, teknologi disalahgunakan dan kurang dipahami. Lalu distribusi dan layanan lemah diabaikan dalam strategi inovasi. Waktunya tidak dikelola strategis dan banyak pemborosan. Keuangan dijadikan alasan tidak berinovasi dan produksi terbatas fasilitas lama. Kebutuhan untuk inovasi baru yaitu tim multidisiplin atau gabungan keahlian teknis, pemasaran, produksi layanan, manajemen pengetahuan aktif, dokumentasi dan pembelajaran lintas fungsi. Lalu, teknologi terkini, akses teknologi baru dengan pelatihan internal, sistem informasi cerdas, database terorganisasi menjadi informasi actionable, aliansi eksternal, kemitraan untuk mengisi gap keahlian, model produksi fleksibel atau kemampuan switching cepat, dan dukungan keuangan awal untuk pendanaan inkubasi sebelum komitmen besar. Sumber daya dan infrastruktur organisasi saat ini dan baru. Infrastruktur organisasi atau organisasional infrastruktur. Kondisi saat ini masalah utama. Yang pertama, tujuan dan strategi. Visi tidak operasional, tidak dijabarkan per fungsi. Struktur organisasi kaku, hierarkis, tidak fleksibel. Kepemimpinan administratif bukan inovasi. Yang kedua, yang keempat komunikasi. Top down, kurang dua arah. Yang kelima, prosedur dan kebijakan. Birokratis dan menghambat fleksibilitas.
Kebutuhan untuk mendukung inovasi. Yang pertama, tujuan jelas dan terintegrasi. Visi terkait langsung dengan proyek operasional. Yang kedua, struktur adaptif. Tim lintas fungsi, organisasi berbasis proyek. Yang ketiga, yang keempat, komunikasi. Yang ketiga, kepemimpinan visioner. Mendorong risk taking dan learning from failure. Yang keempat, komunikasi terbuka, from ide, feedback real time, pertukaran antar departemen. Yang terakhir, fleksibilitas kebijakan, mengizinkan eksperimen, akses mudah ke sumber daya inovasi. Oke, selanjutnya ada jadwal kegiatan inovasi. Yang pertama, dari minggu pertama sampai minggu kedua itu mereka membentuk tim kritis yang mana mereka mengumpulkan talenta utama dengan semangat inovatif. Minggu kedua sampai minggu ketiga mengidentifikasi pemain kunci, tentukan agen perubahan dan pemimpin opini internal. Minggu ketiga sampai ke minggu keempat mengembangkan sikap proaktif, dorongan budaya intensif dan keberanian mencoba hal baru. Minggu keempat sampai kelima membangun komunikasi, visi dan rencana. Sebarkan visi dan rencana transformasi inovasi. Minggu kelima sampai keenam itu membangun dukungan dan kepemilikan, yang mana itu libatkan karyawan untuk mendukung dan memiliki rencana inovasi. Minggu keenam sampai minggu ketujuh memahami sikap karyawan, yang mana mengevaluasi kesiapan karyawan menghadapi perubahan. Mulai minggu ketujuh, menilai dan mempengaruhi kinerja, pantau dan beri feedback terhadap upaya inovasi. Minggu ketujuh sampai dengan minggu ke-8, menetapkan peran dan tanggung jawab. Susun peran tim inovasi sesuai kompetensi. Minggu ke-8 sampai minggu ke-9, menetapkan sasaran organisasi. Tentukan target inovasi jangka pendek dan jangka panjang. Minggu ke-9 sampai ke-10, pendidikan tentang bisnis. Lakukan pelatihan strategi bisnis dan tujuan perusahaan. 11. Berpikir out the box. Dorong kreativitas lintas fungsi dan disiplin. 12. Mempromosikan kolaborasi dan keterbukaan. Ciptakan lingkungan kerja kolaboratif dan dialog terbuka. Next. Kesimpulan, ringkasan analisis Halodoc, manajemen inovasi terintegrasi. Kesimpulannya, Halodoc berhasil mempertahankan daya saing melalui inovasi terintegrasi dalam telemedicine, kecerdasan buatan, dan kolaborasi strategis dengan mitra kesehatan. Adopsi proaktif teknologi ini memberikan respon cepat terhadap kebutuhan pasar, terutama saat pandemi COVID-19 yang meningkatkan efisiensi operasional, keterlibatan pasien, dan pangsa pasar secara signifikan. Sistem pengendalian internal berbasis COSO memperkuat kendala operasional dan kepatuhan regulasi mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Halodoc perlu terus berinvestasi pada teknologi AI, blockchain, dan wearables untuk personalisasi layanan, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi digital pasien, dan pembaruan sistem kontrol internal secara berkala menjadi prioritas utama. Setelah itu ada dampaknya, implementasi strategi ini akan memungkinkan Halodoc mempertahankan kepemimpinan di sektor kesehatan digital dan memberikan nilai berkelanjutan bagi seluruh ekosistem kesehatan. Next. Kesimpulan yang terakhir yaitu, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen informasi terintegrasi di Halodoc menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing perusahaan di industri layanan kesehatan digital. Halodoc berhasil memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menghadirkan berbagai inovasi, baik dalam bentuk produk, layanan, maupun proses bisnis, yang secara langsung meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, Halodoc mampu menjadi contoh perusahaan yang sukses menerapkan manajemen inovasi terintegrasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di era transformasi digital, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.